Oke, kemudian masalah sambungan. Untuk yang lapis pertama ini sambungan kita adalah melintang ke sana kawan-kawan. Nah, sambungan ini adalah sambungan melintang ke sana. Kemudian di pemasangan yang lapis kedua lagi nanti saya tidak akan memasang warmes itu melintang ke sana kawan-kawan, sehingga sambungan itu tidak mungkin satu arah. Jadi kami akan memasang dari depan, kami tarik ke belakang. Nah, itu yang selalu kami gunakan. Jadi untuk lapis kedua itu kami akan melawan atau berlawan arah dengan lapis pertama, sehingga tidak ada sambungan yang bertemu arah. Nah, itu kawan-kawan. Jadi untuk Oke, dan ini adalah proses pemasangan plastik alas cor. Nah, baik kawan, jadi karena untuk di Kalimantan kita masih rata-rata itu menggunakan papan mal lantai, papan mal seperti ini kawan-kawan, sehingga tetap ada celah. Dikarenakan harga papan mal jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga triplek, sehingga untuk di Kalimantan masih rata-rata menggunakan papan mal. Oke, sehingga sebelum kita pasang besi warmes, terlebih dahulu akan kita pasang dengan plastik alas cor. Nah, seperti ini kawan-kawan. Jadi semua sampai ke depan kita pasang papan plastik alas dulu, baru kita pasangkan warmes. Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, hari ini kita akan mereview pemasangan besi lantai. Yang pada kesempatan ini kita menggunakan besi warmes. Besi warmes kita menggunakan M6 kawan-kawan. Sekaligus saya akan menjawab saran yang disampaikan oleh Paman Doblang di video sebelumnya. Oke kawan-kawan, jadi pertanyaannya adalah kenapa saat pengecoran slope tidak dicor separuh sehingga besinya nampak separuh untuk mengikat besi lantainya. Sekaligus kenapa tidak menggunakan besi dan diikat sendiri. Baik kawan-kawan, langsung saja kita saksikan videonya hingga selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon supportnya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe terima kasih. Mudah-mudahan channel kita selalu berkembang dan semakin berkah. Oke, langsung saja kita saksikan videonya berikut ini. Oke kawan-kawan, kita jawab pertanyaan pertama, yaitu kenapa slope tidak dicor separuh dulu. Nah, seperti ini kawan-kawan. Pertanyaan pertama, kenapa slope tidak dicor separuh dulu agar besinya kelihatan dan bisa untuk mengikat besi lantai. Nah, di sini saya jawab, setiap kami pengecoran itu selalu full sampai batas level slope. Karena kalau kita cor separuh maka dia tidak monolet dengan coran kedua. Jadi dia ada batas. Jadi maka kami setiap pengecoran itu selalu cor full selebar slope itu sendiri kawan-kawan, dengan kelebar atau ketebalan atau ketinggiannya itu sendiri sesuai dengan rumus 1/12 dari bentang. Nah, itu yang pertama. Oke, kemudian untuk besi slope itu kami sudah setting sedemikian rupa sehingga saat pengecoran itu besi kita selalu di atas permukaan cor. Jadi besi slope seperti ini kawan-kawan. Nah, bisa kita lihat karena cornya itu rata dengan mal ini, sehingga besi slope itu ada nampak timbul. Itulah yang kita gunakan untuk pijakan besi lantai. Nah, seperti itu kawan. Ini baru satu lapis, nanti akan ditimpa satu lapis lagi karena ini sedang proses pengikatan. Nah, ini kawan, jadi proses pengikatan. Jadi nanti setelah selesai proses pengikatan lapis pertama, karena warmes kita akan menggunakan 2 lapis.
Nah, sedangkan lapisan pertama juga kita beri seperti ini kawan-kawan. Tekukan semua, setiap di sisi balokan itu kita bikin tekukan, karena untuk area lapangan ini nanti akan kita perkuat sebagian bawah. Mungkin kawan-kawan tidak asing, jadi sebagian area lapangan itu akan kita perkuat sebagian bawahnya untuk plat lantai itu sendiri. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, kita jawab pertanyaan yang kedua, kenapa tidak menggunakan besi dan kita rakit sendiri. Nah, terima kasih sebelumnya atas sarannya dari channel Paman Doblang. Dengan perhitungan kami sebagai pekerja atau yang borong kerjaan itu akan memilih menggunakan warmes, karena untuk waktu pekerjaan kita akan jauh lebih hemat waktu. Jadi kita hanya cukup mengikat sambungan dan juga di balok-balok besi slop. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian perhitungannya, jika kita menggunakan besi warmes ini adalah M6, untuk harga di tempat kami itu per gulungnya itu kisaran 5 juta. Dengan luas 100 meter persegi, kita tahu semua satu gulung itu 100 meter persegi dengan harga kisaran 5 juta. Kemudian jika dibandingkan dengan besi 8 mili polos yang kita rakit sendiri, itu berarti kita memerlukan 100 batang besi polos. Jika dibandingkan dengan jumlah satu roll besi warmes. Oke, kemudian perhitungannya adalah harga satu roll atau satu gulung warmes itu kisaran 5 juta. Sedangkan besi polos 8 mili per batang di tempat kami itu 60.000 kawan-kawan. Jika kita memerlukan 100 batang yang disamakan dengan satu roll besi warmes, maka uang yang harus kita keluarkan adalah 6 juta untuk bahan. Berarti dari bahan kita sudah bisa hemat 1 juta rupiah. Belum lagi kemudian diperlukan banyak kawat ikat untuk mengikat besi jika kita menggunakan besi biasa. Dan itu pun jarak besi biasa itu 20 kali 20 cm kawan-kawan. Jika warmes ini jaraknya kita semua tahu adalah 15 kali 15 cm. Jadi itu untuk yang kedua. Kemudian juga dari segi pengerjaannya, jika menggunakan warmes kita akan jauh lebih hemat waktu, dan juga yang pastinya akan kita menghemat kos untuk biaya tukang kawan-kawan. Jadi itu, sekali lagi terima kasih kepada channel Paman Doblang, yang telah memberikan saran atau masukannya. Terima kasih atas sarannya. Seperti ini kawan-kawan. Jadi ini besi sloop yang telah kita cor, sisanya ini. Nah, itu. Nah, ini kawan-kawan. Oke, kemudian juga yang menyangkut pertanyaan adalah masalah banyaknya sambungan. Menurut pengamatan saya atau pengalaman saya, sambungan daripada besi itu minimal adalah 40D atau 40 kali diameter. Jadi jika kita menggunakan M6 ini seharusnya minimal itu 6 kali 40D sama dengan 24 cm. Jadi ini kita timpa dua petak, berarti 30-an cm kawan-kawan. Jadi setiap sambungan itu kita timpa dua petak dengan panjang kisaran 30 cm, berarti sambungan kita udah lebih daripada cukup jika dibandingkan dengan rumus yang seharusnya minimal 40 kali diameter.
Nah, jadi itu mungkin dari segi sambungan. Oke, kemudian masalah sambungan, untuk yang lapis pertama ini sambungan kita adalah melintang ke sana kawan-kawan. Nah, sambungan ini adalah sambungan melintang ke sana. Kemudian di pemasangan yang lapis kedua lagi nanti saya tidak akan memasang wire mesh itu melintang ke sana kawan-kawan, sehingga sambungan itu tidak mungkin satu arah. Jadi kami akan memasang dari depan, kami tarik ke belakang. Nah, itu yang selalu kami gunakan. Jadi untuk lapis kedua itu kami akan melawan atau berlawan arah dengan lapis pertama, sehingga tidak ada sambungan yang bertemu arah. Nah, itu kawan-kawan. Jadi untuk sambungan insya Allah dengan pengalaman kerja kami insya Allah aman. Oke, jadi itu mungkin sedikit pengalaman yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kawan-kawan sekalian. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Jika ada yang kurang pas, silahkan beri komentar di kolom komentar sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan channel kita semua semakin maju dan berkah. Terima kasih. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.